Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Dormel Kora dari SMK Negeri 2 Kupang. Saya Maria Anastasia Enolegio dari SMA Katolikio Pani Kupang. Saya Indah Pugiarti dari SDN 1 Boniputri Kupang. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi Bu Ansi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Dormel, baik Ibu. Ya, senang mendengarnya Ibu ya. Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, sebelum Ibu melakukan coaching, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengamatan kepada coach, karena Ibu sebagai coach dan coaching, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari Anda sebagai coachnya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Secara spesifik dalam observasi hari ini yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian bagaimana indikator yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Yang ingin coach saya temukan. Saya ingin coaching. Saya ingin coach saya menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya. Dan waktu selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu sebagai coach dan coach Ibu untuk melakukan proses coaching. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi Bu Indah, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Ansi, baik, terima kasih. Mari kita mulai sesi ini. Apa yang Ibu ingin capai dari sesi ini? Begini Bu Ansi, saya ingin mencari solusi untuk seorang murid di kelas saya yang sangat lambat menangkap pembelajaran. Dia tampaknya itu kesulitan mengikuti materi dan sering tertinggal kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Baik, tujuan yang sangat baik. Jika Ibu ingin membantu murid ini agar lebih bisa mengikuti pelajaran, benar? Iya, saya ingin dia bisa lebih mudah memahami materi tanpa merasa tertinggal atau terbebani. Oke, sekarang mari kita coba untuk memahami situasi yang Ibu alami. Bisa Ibu ceritakan lebih detail ke murid ini apa yang Ibu amati dari cara dia belajar dan bagaimana cara dia berinteraksi di dalam kelas? Kalau saya amati dia itu sebenarnya terlihat berusaha, tapi sering kebingungan. Saat murid lain sudah selesai, dia bertanya-tanya tentang hal dasar yang temannya sudah selesai. Saya sudah mencoba mengajarkannya perlahan, tetapi sepertinya belum berhasil. Oke, baik. Apakah subjek ini subjek tertentu di mana ia lebih lambat menangkap pelajaran atau ini hanya terjadi pada pelajaran Ibu saja? Nampaknya hampir semua mata pelajaran, terutama pada matematika dan bahasa Indonesia.
Oke, apakah Ibu pernah melakukan penilaian diagnostik atau berbicara dengan orang tua atau untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang gaya belajar anak Ibu? Saya belum melakukan penilaian formal, tapi saya sudah bicara dengan orang tuanya. Mereka bilang kalau anak ini memiliki masalah khusus, hanya lebih lambat dari biasanya dalam hal belajar. Tidak ada masalah khusus maksud saya. Oke, baik, berdasarkan pengamatan Ibu, kita bisa mulai merancang strategi yang dapat membantu siswa ini. Bagaimana jika kita mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus pada gaya belajar siswa ini? Kemudian misalnya dengan memberikan materi tambahan visual atau praktik langsung untuk memperkuat pemahaman siswa ini. Ya, itu bisa dicoba. Mungkin saya bisa memecah materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memberikan dia latihan tambahan. Oke, ide yang bagus Ibu. Bagaimana dengan pemberian waktu tambahan untuk mengerjakan tugas ujian? Mungkin dengan cara ini dia bisa lebih tenang dan fokus. Ya, saya rasa waktu tambahan akan sangat membantu bagi dia. Saya juga bisa beda yang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Oke, apakah Ibu pernah mencoba metode peer tutoring, di mana dia bisa belajar dari teman sebayanya? Saya belum pernah sih Ibu, tapi saya tertarik untuk mencobanya. Mungkin dia akan lebih nyaman kalau belajar dengan teman sebayanya. Oke Ibu, kalau misalnya Ibu mencoba metode ini, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan strategi ini berjalan? Bagaimana Ibu akan memonitor kegiatan ini di rumah? Saya akan bertanggung jawab dan menerapkan strategi ini. Saya akan memantau kemajuannya dengan mencatat perkembangan hariannya, termasuk bagaimana dia merespon materi yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil, dan apakah dia merasa terbantu dengan waktu tambahan serta peer tutoring yang sudah dilakukan. Oke Ibu, apakah ada cara untuk Ibu bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan ini? Sepertinya saya bisa mengajak orang tuanya untuk melakukan pendampingan belajar di rumah dengan memberitahu mereka bagaimana membantu anak mereka belajar lebih aktif di rumah. Oke Ibu, berarti Ibu bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan ini. Baik, kapan Ibu bisa mulai menerapkan rencana ini? Sepertinya saya akan mulai minggu depan dengan memberikan materi dalam bentuk yang lebih sederhana dan memulai peer tutoring. Oke Ibu, berarti rencana Ibu sangat bagus. Kita sudah punya beberapa langkah aksi, yaitu membagi materi menjadi bagian-bagian kecil, memberikan waktu tambahan, mencoba peer tutoring, dan melibatkan orang tua. Kita akan evaluasi setelah beberapa minggu pelaksanaan ya Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah menyusun rencana ini, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Sepertinya ini sangat akan membantu sampai saya merasa lebih siap dan yakin bisa membantu murid saya lebih baik. Saya harap pendekatan ini akan efektif untuk dia. Oke Ibu, saya yakin ini akan sangat membantu. Kemudian sampai kita bertemu lagi, semoga kita bisa mengevaluasi hasilnya. Semoga Anda sukses dalam menerapkan kegiatan ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Selamat siang Ibu Ansi. Selamat siang Ibu. Ibu Ansi sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Indah sebagai coach, dan dari percakapan tadi saya melihat bahwa Ibu Indah itu mengalami masalah ketika seorang anak itu lamban dalam menangkap pelajaran yang ada. Kemudian boleh saya tahu bagaimana hasil pengamatan, hasil diskusi bersama coach tadi dari Ibu Indah? Oke, baik, setelah kita melakukan percakapan dengan alur Tirta, apa yang Ibu Indah temukan adalah Ibu Indah akan melakukan beberapa metode pembelajaran, yaitu dengan melakukan peer teaching, peer tutoring atau tutor sebaya. Jadi baik, selamat pagi Ibu Indah.
bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Ansi, saya baik, terima kasih. Baik Ibu Indah, sebelum kita melakukan coaching, sebentar Ibu Indah sebagai coach dan nanti Ibu Dormin sebagai coaching, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita pakai hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengamatan kepada Ibu Indah dan kepada Ibu Dormel sebagai coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Lalu apakah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi? Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Mungkin dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi. Mungkin Pada observasi hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh. Oke, baik, berarti kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching hari ini adalah kehadiran. Baik, dari kompetensi tersebut, bagaimana indikator yang ingin Ibu capai dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan dalam percakapan coaching hari ini? Iya, saya ingin coach saya itu merasakan bahwa saya itu ada dan juga sehingga dia bisa nyaman dalam bercerita dengan saya. Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebentar adalah kehadiran penuh dan Ibu Indah ingin bahwa coachingnya merasakan bahwa Ibu Indah punya kehadiran penuh dalam mendengarkan coaching yang cerita yang akan disampaikan oleh coaching. Baik Ibu, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi Bu Dormel. Selamat pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Senang sekali mendengarnya. Bu Dormel, apa yang ingin kita bicarakan pada sesi coaching hari ini? Ya baik Ibu, dalam sesi coaching kali ini saya ingin berbicara bagaimana di sekolah saya itu KKM-nya itu ditetapkan pada angka 75. Lalu apa tantangan utama yang sedang Ibu Dormel hadapi? Ya, saya ingin agar siswa-siswa saya itu dalam pembelajarannya itu mencapai KKM karena banyak siswa itu yang masih ada di bawah KKM, entah itu karena KKM-nya yang berstandar 75 ataukah kemampuan daripada siswa untuk semua mata pelajaran. Oh, jadi yang menjadi kekhawatiran Ibu adalah tentang KKM, bagaimana siswa bisa mencapai KKM tersebut. Menurut Ibu Dormel nih, apa penyebab utama dari situasi ini? Menurut saya penyebab utama dari situasi ini mungkin kami sebagai guru-guru juga kurang memberikan perhatian dalam pelajaran ataukah juga anak-anak sendiri yang kurang berinisiatif untuk belajar karena saya melihat bahwa sudah diberikan remedial pun, sudah diberikan tugas tambahan pun anak-anak juga masih ada di bawah KKM, belum sampai pada 75. Tapi artinya kami guru-guru juga tetap memberikan perhatian yang lebih sehingga anak-anak juga bisa dapat mencapai KKM yang sudah diputuskan oleh pihak sekolah. Baik. Jadi sebagai guru sebenarnya sudah ada usaha, namun nampaknya siswa yang kurang belajar di rumah ya. Lalu apa yang sebenarnya Ibu Dormel harapkan agar bisa dicapai dalam situasi ini? Saya berharap agar siswa-siswi saya punya inisiatif untuk mereka belajar sehingga KKM yang sudah ditetapkan itu dapat tercapai dengan tidak usah mengikuti remedial lagi atau mungkin diberikan tugas-tugas tambahan. Saya ingin agar ketika
hasil belajarnya itu ketika diberikan pada hasil akhirnya itu semuanya tuntas. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu masih butuh proses lagi, remedial lagi, memberikan tugas tambahan dan sebagainya lagi, sehingga peran daripada guru mapel maupun guru kelas itu sangat berperan. Jadi peran guru itu sangat ekstra ya, Ya, Ibu, sangat untuk ekstra. meningkatkan KKM anak-anak. Lalu apakah Ibu Dormel sudah pernah memikirkan kira-kira alternatif solusi apa yang mungkin Ibu Dormel dan rekan-rekan pertimbangkan? Iya, pernah dipertimbangkan itu ada solusi seperti membuat kelompok belajar, Ya, kemudian juga kelompok belajar itu tidak terlepas dari pantauan guru-guru mapel, tidak terlepas juga dari kontrol orang tua maupun kontrol daripada kepala sekolah itu sendiri. Jadi artinya semua pihak itu terlibat dalam kelompok belajar yang ada, sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan dan mempunyai semangat untuk belajar, sehingga apa yang diinginkan oleh para guru, diinginkan oleh sekolah, ketuntasan minimal itu bisa tercapai. oh, jadi solusi yang pernah dilakukan yaitu kelompok belajar. Iya, buat ya. kelompok belajar. Baik sekali. Lalu bagaimana Ibu Dormel melihat situasi ini dari sudut pandang yang lain? Saya melihat itu siswa itu sebenarnya mempunyai kemampuan dalam hal belajar, tapi kurang dalam guru mapel, tidak terlepas juga dari kontrol orang tua maupun kontrol daripada kepala sekolah itu sendiri. Jadi artinya semua pihak itu terlibat dalam kelompok belajar yang ada, sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan dan mempunyai semangat untuk belajar, sehingga apa yang diinginkan oleh para guru, diinginkan oleh sekolah, ketuntasan minimal itu bisa tercapai. Oh, jadi solusi yang pernah dilakukan yaitu kelompok belajar. Iya, buat ya. kelompok belajar. Itu baik sekali. Lalu bagaimana Ibu Dormel melihat situasi ini dari sudut pandang yang lain? Saya melihat itu siswa itu sebenarnya mempunyai kemampuan dalam hal belajar, tapi kurang dalam keinginan untuk belajar. Jadi ketika mereka diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri itu kebanyakan anak-anak mulai menjadi malas. Jadi motivasi dari Motivasi, siswanya ya. iya. Ibu. Lalu menurut Ibu Dormel nih, langkah apa yang bisa Ibu Dormel ambil untuk mengatasi motivasi siswa yang rendah itu? Langkah yang perlu diambil itu sepertinya dalam pembelajaran itu harus ada pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan dari para peserta didik, sehingga anak-anak itu merasa bersemangat ketika pembelajaran itu bervariasi, apalagi diberikan video-video, mungkin audio visual itu harus ada, sehingga dan banyak games ya, sehingga membuat anak-anak itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu Dormel. Jadi yang akan Ibu Dormel lakukan yaitu memperbaiki metode dan juga memvariasikan media. Nah, kira-kira langkah kecil ini bisa mulai dilakukan kapan? Langkah yang kecil ini ya, kalau untuk saya sendiri mungkin minggu depan dalam pertemuan yang berikutnya mungkin saya menyelipkannya lagi dalam pembelajaran saya, dalam modul pembelajaran saya mengatur kembali. Tapi kalau untuk keseluruhan guru-guru yang ada itu membutuhkan proses dan kerjasama dari seluruh pihak sekolah yang ada. Kalau dari saya sendiri mungkin minggu depan itu ya saya sudah bisa mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode-metode yang bervariasi. Biasa semakin cepat semakin baik ya Ibu Dormel. Lalu apakah kira-kira Ibu Dormel membutuhkan sumber daya dan dukungan dari pihak lain? Ya, tentu saja saya membutuhkan sumber daya dan dukungan dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak-pihak sekolah yang ada, petinggi-petinggi sekolah yang ada, sehingga semua rencana yang ingin saya laksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan pun tercapai dengan baik. Karena ini juga tujuannya kan untuk sekolah. Iya, betul.
biasa sekali Ibu Dormel. Nah, setelah percakapan kita hari ini nih, apa langkah pertama atau tindakan pertama yang akan Ibu Dormel lakukan? Baik, tindakan ataupun langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan saya akan membuat model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Kemudian tidak terlalu hanya belajarnya berpatokan pada guru saja, tapi juga pada siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan, tetapi mereka juga merasa bersemangat, sehingga pembelajaran itu bukan lagi berfokus pada guru, tapi berfokus pada siswa, dan siswa pun harus bersemangat, sehingga apa yang kita inginkan tadi KKM sampai 75 ya diharapkan bisa tercapai. Ketika siswa punya keinginan, ketika siswa punya motivasi untuk belajar, ya kita punya harapan agar mereka bisa tercapai KKM 75 tanpa mengikuti lagi remedial ataupun pekerjaan tugas tambahan. Oh iya, luar biasa sekali. Berarti bagaimana cara Ibu Dormel mengukur keberhasilan? Itu ya saya sudah bisa mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode-metode yang bervariasi. Luar biasa, semakin cepat semakin baik ya Ibu Dormel. Lalu apakah kira-kira Ibu Dormel membutuhkan sumber daya dan dukungan dari pihak lain? Ya, tentu saja saya membutuhkan sumber daya dan dukungan dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak-pihak sekolah yang ada, petinggi-petinggi sekolah yang ada, sehingga semua rencana yang ingin saya laksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan pun tercapai dengan baik. Karena ini juga tujuannya kan untuk sekolah. Iya, betul. Luar biasa sekali Ibu Dormel. Nah, setelah percakapan kita hari ini nih, apa langkah pertama atau tindakan pertama yang akan Ibu Dormel lakukan? Baik, tindakan ataupun langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Kemudian tidak terlalu hanya belajarnya berpatokan pada guru saja, tapi juga pada siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan, tetapi mereka juga merasa bersemangat, sehingga pembelajaran itu bukan lagi berfokus pada guru, tapi berfokus pada siswa, dan siswa pun harus bersemangat, sehingga apa yang kita inginkan tadi KKM sampai 75 ya diharapkan bisa tercapai. Ketika siswa punya keinginan, ketika siswa punya motivasi untuk belajar, ya kita punya harapan agar mereka bisa tercapai KKM 75 tanpa mengikuti lagi remedial ataupun pekerjaan tugas tambahan. Oh iya, luar biasa sekali. Berarti bagaimana cara Ibu Dormel mengukur keberhasilan bahwa tindakan yang sudah Ibu Dormel lakukan ini berhasil? Ya, saya pastinya akan melakukan asesmen. Saya akan melakukan asesmen awal, kemudian asesmen berjangka. Selama proses pembelajaran itu saya akan ikuti, kemudian juga akan melakukan asesmen akhir, sehingga saya juga bisa melihat bagaimana ketercapaiannya sebelum nilai akhirnya keluar. Luar biasa. Semoga setelah percakapan hari ini, setelah sesi coaching kita hari ini, murid-murid Ibu Dormel bisa mendapatkan nilai yang lebih dari KKM ya Ibu Dormel ya. Oke, sekian dulu sesi coaching kita hari ini Ibu Dormel, semangat. Ya, Ibu Indah, baik, terima kasih. Ya. Siap. Baik, selamat pagi Ibu Indah. Tadi Ibu Indah sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Dormel sebagai coaching. Bisa Ibu Indah sampaikan lagi apa yang sudah Ibu Indah lakukan pada saat percakapan coaching tadi? Ya, pada saat saya coaching dengan Ibu Dormel, saya sudah mencoba untuk hadir secara penuh untuk mendengarkan tantangan yang dihadapi Ibu Dormel di sekolahnya, yaitu KKM di sekolahnya yang tinggi, namun kemampuan siswa belum sampai untuk mencapai KKM tersebut. Berarti apa yang sudah Ibu Indah lakukan itu sesuai dengan indikator dalam pencapaian kompetensi yang mau Ibu Indah kembangkan tadi. Ada beberapa hal yang sudah saya catat dari percakapan coaching yang sudah Ibu Indah dan Ibu Dormel lakukan.
Yang pertama tadi seperti yang Ibu Ida sampaikan bahwa permasalahan yang Ibu Dormel hadapi di sekolah adalah ketika KKM sekolahnya itu terlalu tinggi tetapi motivasi belajar siswanya Ibu Dormel itu kurang, sehingga apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dormel sebagai solusi dari permasalahannya itu adalah Ibu Dormel akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lalu dengan melakukan variasi metode dan variasi dalam menyiapkan media pembelajaran. Lalu Ibu Indah juga sudah melakukan proses prinsip coaching, yaitu dengan hadir secara penuh sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu Indah inginkan dalam percakapan coaching tadi. Semoga Ibu Indah selalu melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, dan Ibu Indah tetap semangat dalam melakukan coaching. Indikator yang ingin dikembangkan. Sudah tadi. Belum. Oke, kira-kira apa lagi indikator yang ingin Ibu Indah kembangkan ke depannya? Kedepannya saya ingin mengembangkan indikator menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, baik Ibu Indah, semoga ke depannya Ibu Indah dapat melakukan percakapan coaching lagi dengan teman-teman rekan sejawat yang lain. Selamat siang Ibu Indah, semoga sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Dormel, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Indah, saya baik hari ini Ibu Indah. Ya, senang mendengarnya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Hari ini saya akan melakukan pengamatan kepada coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apa kompetensi yang ingin Ibu Dormel kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengar secara aktif coach saya. Masalah coach saya. Baik, lalu dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau pada observasi hari ini? Saya ingin kembangkan yaitu mendengar secara aktif apa yang dialami oleh coach saya. Bagaimana indikator yang ingin Ibu capai dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Semoga berhasil. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk melakukan proses coaching. Ya, baik, terima kasih Ibu Indah. Baik, selamat siang Ibu Ansi. Selamat siang Ibu Dormel. Apa kabarnya? Baik, kabar saya baik. Baik, bagaimana perasaan Ibu sehingga Ibu ada hadir saat ini? Baik Ibu Dormel, saat ini saya ingin berbagi dengan Ibu Dormel, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi, bagaimana Ibu merasakan tantangan yang Ibu hadapi sehingga Ibu ingin berbagi dengan saya? Baik, dalam pembelajaran matematika di kelas saya yang saya ajarkan, saya menemukan seorang anak yang rupanya memiliki motivasi yang kurang dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, sehingga mungkin dengan pembicaraan saya dengan Ibu Dormel hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, Ibu Ansi. Menurut Ibu Ansi, apa penyebab utama dari anak tersebut sehingga dia tidak tertarik dengan pembelajaran ini? Menurut saya mungkin setelah saya refleksikan kembali, mungkin saja pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang kurang diminati oleh siswa ini, dan juga mungkin saja saya lupa melakukan variasi dalam pembelajaran di dalam kelas yang bisa membuat anak ini memiliki motivasi yang lebih baik dan mengikuti pembelajaran matematika. Oke, kalau begitu apa yang Ibu harapkan dari situasi ini?
Saya harap ketika saya sudah mendapatkan solusi, saya bisa meningkatkan motivasi anak ini dalam mengikuti pembelajaran matematika. Ya, bagaimana cara ibu meningkatkan motivasi dari anak tersebut? Setelah saya refleksikan kembali apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas, saya rasa saya bisa melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, di mana saya bisa melakukan variasi, menyediakan variasi bahan ajar, kemudian melakukan games-games atau kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga bisa membuat anak ini lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, luar biasa Ibu Ansi ya. Bagaimana kalau Ibu Ansi melihat dari sudut pandang yang lain? Dari sudut pandang yang lain, mungkin saja anak ini memang kemampuan matematikanya itu kurang, sehingga anak ini menganggap bahwa pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang kurang menyenangkan, dan anak ini membutuhkan motivasi lebih dalam kegiatan pembelajaran matematika. Dari situasi saat ini, pernahkah Ibu sebelumnya menghadapi situasi yang sama? Sebelumnya saya pernah menghadapi situasi yang sama, dan saya melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan menyediakan metode yang lain dengan mengadakan kuis, games-games kecil dengan menggunakan aplikasi, dan mungkin keadaan ini yang belum saya terapkan di dalam kelas yang saya ajarkan dan menemukan anak ini yang menemukan permasalahannya. Oke, jadi sebelumnya juga Ibu pernah menghadapi hal yang sama. Iya, pernah. Jadi Ibu memberikan kuis, kemudian games-games, Ya. kemudian pembelajaran yang bervariasi. Apakah anak tersebut berubah? Iya. Dia menyukai matematika? Untuk kesukaannya terhadap pelajaran matematika, kalau bisa dikatakan mulai menyukai, mereka mulai menyukai pembelajaran karena pembelajarannya lebih menyenangkan dari sebelumnya. Kemudian saya harap dengan melakukan hal yang sama di kelas anak ini yang saya temukan masalahnya ini, saya harap anak ini juga makin menyukai pembelajaran. Baik Ibu, jadi pengalaman sebelumnya Ibu itu luar biasa ya dengan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian langkah kecil apa yang bisa Ibu mulai lakukan sekarang? Mungkin saya bisa mulai dengan menyediakan bahan ajar yang lebih bervariasi pada pertemuan selanjutnya dengan kelas yang ada anak ini. Kemudian saya bisa mulai dengan memberikan games-games seru dan memberikan ice breaking untuk lebih meningkatkan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Baik, luar biasa Ibu. Ya. Kemudian apakah ada sumber daya atau dukungan yang Ibu perlukan dalam melakukan hal-hal tersebut? Untuk saat ini mungkin saya belum membutuhkan sumber daya atau bantuan dari orang lain atau rekan guru yang lain, tetapi mungkin saya perlu memotivasi diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih rajin menyediakan. Ya. Kemudian apakah ada sumber daya atau dukungan yang Ibu perlukan dalam melakukan hal-hal tersebut? Untuk saat ini mungkin saya belum membutuhkan sumber daya atau bantuan dari orang lain atau rekan guru yang lain, tetapi mungkin saya perlu memotivasi diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih rajin menyediakan bahan ajar yang lebih berkualitas. Jadi menyediakan pembelajaran yang bervariasi, kemudian dengan menggunakan metode-metode ya yang bisa membuat anak termotivasi dengan pembelajaran matematika. Oke, jadi kalau begitu apa tindakan pertama Ibu yang akan Ibu lakukan setelah kita bercakap ini? Tindakan pertama yang akan saya lakukan, saya mungkin bisa melakukan refleksi lagi apa yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran. Kemudian saya secepatnya menyediakan bahan ajar yang lebih menyenangkan dan membuat games-games seru yang bisa diakses oleh anak-anak melalui aplikasi. Oke, kalau begitu saya boleh tahu kapan Ibu berencana untuk melakukan ini? Mungkin pertemuan berikutnya, kebetulan pertemuan berikutnya di hari Sabtu nanti. Ya. Di hari Sabtu sudah mulai bisa saya lakukan. Luar biasa. Kalau begitu bagaimana ketika Ibu melakukannya, Ibu mengukur keberhasilan dari anak tersebut? Saya
mungkin saya bisa mengukurnya dengan pengamatan, dengan melakukan pengamatan apakah anak ini lebih aktif di dalam pembelajaran, lebih bisa berpartisipasi dengan teman-teman. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi dari permasalahan yang ada ini, anak yang kurang termotivasi dalam mata pelajaran matematika ini, Ibu sendiri sudah menemukan solusinya, membuat pelajaran yang bervariasi, kemudian dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan ya, sehingga ketika anak mengikuti mata pelajaran matematika itu tidak merasa bosan, tetapi mereka merasa termotivasi. Baik Ibu Ansi, terima kasih untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih Ibu Ansi. Terima kasih Ibu Dormel. Baik, selamat siang Ibu Dormel. Selamat siang Ibu Indah. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya. Dari proses coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator bahwa Ibu Dormel sudah mendengarkan secara aktif? Baik Ibu Indah, terima kasih. Indikator tadi saya sudah mendengar secara aktif itu, saya terus mengikuti alur Tirta, di mana alur Tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada referensi, kemudian juga tanggung jawab daripada coach saya. Jadi saya menanyakan semuanya itu sesuai dengan alur yang ada, begitu Ibu Indah. Oke, luar biasa sekali Ibu Dormel. Tapi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Ibu. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu Ansi menyampaikan masalahnya dengan sangat nyaman dengan Ibu Dormel. Itu artinya Ibu Dormel sudah mendengarkan dia secara aktif. Tadi juga Ibu Ansi sudah berhasil menemukan solusinya untuk masalah siswa yang kurang motivasi terhadap pembelajaran matematika, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga metode-metode yang lebih bervariasi. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu setelah diskusi kita pada hari ini, kira-kira indikator apa lagi yang ingin Ibu Dormel kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin agar saya dapat mendengar secara aktif apa yang coach saya inginkan. Seperti itu. Luar biasa, lebih mendengar secara aktif Lebih lagi mendengar Ibu secara Dormel. aktif, ya. Ya, semoga sukses untuk kedepannya, terus semangat melakukan coaching. Terima kasih Ibu Dormel. Ya, Selamat terima siang. kasih Bu Indah. Selamat siang.